Udah cukup lama rasanya sejak Acer terakhir merefresh lineup 2-in-1 convertible. Dan akhirnya bulan Mei lalu muncullah Acer Aspire 5 Spin untuk kelas mainstream dan juga Acer Aspire 3 Spin sebagai versi lebih murah. Jadi di 8 jutaan, Acer bisa kasih apa sih? Mari kita kupas. Terus terang aja, perlu diingat bahwa baik Aspire 3 dan Aspire 5 Spin masuknya di line up Aspire, bukan Spin macam 2 tahun lalu yang lebih inline dengan seri Swift. Jadi secara konstruksi dan chassis, Aspire Spin Series ya basically seri Aspire yang dibikin jadi 2-in-1. Yaitu secara body hampir semuanya terbuat dari polimer, terutama di Acer Aspire 3 Spin ini rasanya tidak ada satupun bagian yang terbuat dari metal. Hal itu membuat laptop ini lebih berat dan lebih tebal dibandingkan rata-rata 2-in-1 flip 14 inch lainnya. Pertimbangan serius buat yang pingin make Aspire 3 Spin ini sebagai tablet juga ya, dan laptop ultra portable. Tapi meski dari plastik dan relatif tebal, dari build quality sendiri kami nggak merasakan ada isu apapun. Semoga di generasi berikutnya, Acer bisa bikin chassis lebih kekinian dan tipis untuk Aspire Spin, karena ini berlaku juga untuk yang seri 5. Ditinjau dari layar pun, touchscreen yang diberikan nggak lebih bagus dari rata-rata laptop 14 inch budget 8 jutaan. Dia pakai panel IPS 16:10 lapis kaca 65% sRGB, sangat basic overall, bahkan meski katanya support stylus, tidak terlihat ada stylus dalam paket pembelian. Ya, at least soal rasio 16:10 dia masih bisa unggul melawan HP Pavilion 14 X360 yang masih 16:9, walau secara warna HP slightly unggul. Dengan brightness maksimum yang nggak sampai 300 nits, layar reflektif ini sulit digunakan di luar ruangan saat ada matahari bersinar. Apakah ada login biometrik? Secara kecewa kami harus jawab tidak. Padahal zaman sekarang mestinya minimal harga segini dapatlah sensor fingerprint. Webcam pun resolusi terbatas di 720p, beda sama saingannya yang udah pakai kamera 5 megapiksel. Di sisi kanan ada combo audio jack USB-A 3.2 Gen 1 dan slot gembok. Lanjut kiri ada charging port konvensional. Mohon dimaklumi karena charger bawaan pun masih yang bulat, meski sebelahnya udah ada port USB-C 3.2 Gen 1 yang support charging dan DP, HDMI, dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 always on. Menurut kami, hal yang paling bikin penasaran adalah prosesor yang dipakai. Dia nggak pakai Intel Gen 13 seri U atau P, dan juga bukan Intel seri prosesor. Sedikit rekap dari video panduan CPU Intel 2023 yang kami buat di awal tahun, mulai 2023 ini udah nggak ada lagi nama Pentium maupun Celeron. Adanya Alder Lake N yang berbasis Intel generasi 12 namun tidak diberikan P-Core sama sekali. Diberi nama Intel Processor dan Intel Core i3 seri N. Intel Core i3 N305 yang ada di sini punya 8 E-Core dan Intel UHD 32EU. Jadi meski lebih cupu dari Intel Core i3 seri U, setidaknya tampak lebih handal dari Pentium terbaik generasi lalu. Chip ini ditemani RAM 8GB DDR5 yang sayangnya tidak bisa di-upgrade, serta SSD NVMe Gen 3 512GB yang relatif kencang. Well, meski kita nggak bisa berharap banyak dari performa single core sebab semuanya E-core, secara multi-core performanya masih relevan banget loh. Bahkan bisa bersaing sama Core i5 generasi 11 maupun Ryzen 3 7320U dengan konsumsi daya lebih kecil. Saat stress test pun dia rata-rata tidak melebihi 15 watt, hanya peaking sesaat hingga 19 watt. Kita juga bisa lihat bahwa di Blender dia bisa mendekati performa Ryzen 3 7320U dan di Premiere Pro mengungguli kecepatan ekspor video secara signifikan. Begitu pula saat kami tes kemampuan GPU. Tentu yang nggak sekencang i3 seri U yang punya 64EU, namun UHD Graphics 32EU ini tetap agak lebih kencang dibanding Radeon 610M. Misal sanggup jalanin Dota setting fastest resolusi Full HD di kisaran 80 fps. Untuk gaming-gaming ringan ya berarti jelas lebih handal dibanding Celeron atau Pentium sebelumnya yang cuma punya UHD 24EU. Untuk mendinginkan SoC ini makanya nggak butuh cooling serius, sistem satu kipas yang buang ke engsel juga udah cukup. Suhu permukaan tidak perlu dikhawatirkan, singkat cerita i3 N305 emang tetap agak aneh dan misleading sih disebut i3 karena dimaksudkan sebagai pengganti seri Pentium. Tapi ya sudah, yang penting cukup responsif dan efisien untuk segmen entry level tahun ini. Balik lagi soal laptopnya sendiri, kekecewaan nggak berakhir soal tidak adanya login biometrik. Namun berlanjut juga soal keyboard sangat basic yang nggak dikasih backlit sama sekali, tidak ada FN lock, mana udah gitu touchpadnya relatif sempit. Sepertinya Acer mencoba hemat sehemat mungkin untuk menciptakan 2-in-1 yang semurah mungkin. Kualitas speaker stereo standar, tetapi at least daya tahan baterai hitungannya normal.
kisaran 9 hingga 10 jam playback YouTube. Dari pengalaman singkat kami, tampaknya Aspire 3 Spin ini merupakan sebuah 2-in-1 yang sangat minimalis. Namun, apakah di harganya ada pilihan lain yang lebih masuk akal? Pertama, dari Asus ada VivoBook Go 14 Flip yang lebih murah sejutaan, tetapi kami lebih tidak merekomendasikan laptop tersebut karena spek jauh lebih cupu, yaitu masih Celeron N4500. RAM juga cuma 4GB, SSD cuma 256GB, ya overall kurang usable untuk standar 2023. Di sisi lain ada HP Pavilion 14 X360 dengan Core i3 Gen 12 seri U, webcam 5MP, keyboard backlit plus desain lebih proper di harga 9 jutaan kalau kalian hoki dan bisa nemu unitnya di pasaran yang saat ini lagi agak goib. Ya semoga aja sih merek-merek lain ikutan ngasih lebih banyak opsi 2-in-1 di bawah 10 juta. Otherwise, kalau emang mau 2-in-1 yang nggak tanggung, jangan pelit-pelit. Langsung cari yang harganya di atas 11 jutaan. Itu dulu soal Aspire 3 Spin 14. Jangan lupa menang mending di komentar. Gue Mike, stay safe, stay healthy.